Kemarin kan sudah lihat semuanya pelaksanaan keputusan yang dilakukan, yang diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ya, satu persatu calonnya sudah semakin jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Kalau di dalam political analysis ada pendekatan normatif, ada pendekatan preskriptif, ada pendekatan normatif, ada pendekatan deskriptif, ada pendekatan design, ada pendekatan dasolen, ada pendekatan yang menginginkan value lead, ada yang menganggap bahwa value itu adalah soal belakangan nanti bisa ditransaksikan. Jadi dari segi itu sebetulnya perspektif politik kita jalankan. Berbeda dengan lembaga survei yang sekedar menguji kuantitatif, kita di FNN, terutama saya nggak suka politik itu diuji dalam kuantifikasi. Apalagi politik Indonesia yang kuantifikasinya bisa dipermainkan oleh metodologi lembaga survei yang digaji sebetulnya oleh mereka yang memesan. Lain kalau etik itu dibuka bahwa saya dapat uang dari partai ini, oke, dengan jujur saya katakan saya akan mensurvei dan akan saya tunjukkan metodenya supaya metodenya itu yang bisa diuji, bukan hasil survei yang diuji itu oleh lembaga penguji yang lain. Jadi itu modelingnya. Nah, kalau kita lihat dalam hari-hari ini kan Pak Jokowi tetap diunggulkan misalnya di Papua oleh sebuah lembaga survei bahwa Jokowi dipercaya oleh 80% atau bahkan 80% rakyat Papua. Itu adalah persepsi keinginan dari si lembaga survei. Karena faktanya persoalan di Papua nggak bisa diselesaikan oleh Jokowi kan. Jadi nggak mungkin kita berpikir kok Jokowi disukai tapi Papua makin lama makin kacau. Kan itu illogical. Dan bagian itu yang saya kritik juga terhadap soal-soal yang lain yang menyangkut Pak Jokowi itu. Kita mau lihat bagaimana Pak Jokowi dibuai dan dia nggak tahu mau berlabuh di mana ketika diayun-ayunkan. Itu yang membuat Jokowi juga frustrasi akhirnya bahwa kedudukan dia sebagai presiden hanya dianggap sebagai panitia untuk mendeklarasikan Ganjar. Kan itu terbaca di situ kan. Jadi kalau kita lihat isi bahasa tubuh, logik, seucapan Pak Jokowi dan penempatan Pak Jokowi sejajar dengan Puan, Prananda, Mega, dan di ujungnya ada siapa itu, Pak Wali Dodo Kambe. Kan itu semacam panitia CEO untuk mengucapkan deklarasinya Ganjar kan. Jadi dari segi kehormatan juga dignity-nya hilang di situ tuh. Nah, orang yang kehilangan dignity berupaya untuk mengembalikan dignity-nya bukan secara keliru tapi secara palsu. Dan itu Jokowi menganggap dia masih punya 2-3 bulu sayap untuk terbang dengan cara mengungkapkan tadi calon-calon wakil presiden. Dulu calon presiden yang diungkapkan Pak Jokowi, sekarang calon wakil presidennya kan. Itu merendahkan diri kan sebetulnya. Bilang aja bahwa oke, pada waktu itu saya ada di PDIP sebagai kader dan karena itu saya nggak mau komentari itu karena saya adalah kader Bu Mega. Itu udah saya ucapkan, ngapain dia mengucapkan ulang sebagai presiden. Yang kedua misalnya presiden diundang sebagai kader di situ dan datang dengan pesawat kepresidenan dari Solo, kan nggak ada semacam prinsip bahwa loh saya kan kader PDIP duduk di meja bersama kader, kenapa disebut sebagai presiden dan dia mesti terbang dengan private itu kalau di negara-negara berat. Statement Ganjar dan Pak Wayan itu adalah salah satu pemicu yang kemudian membuat Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kan itu yang kemudian membuat hubungan antara Jokowi dan Ganjar seakan-akan divis-aviskan ataupun dibentur-benturkan. Yang kedua, tapi kita tidak bisa menutup mata pertemuan Ganjar beberapa waktu yang lalu, sehari kemarin misalnya, itu kan menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Meski kalau kita melihat gestur Jokowi tidak seperti biasa, welcome dan hangat seperti biasa. Ada pembicaraan keduanya iya, tapi memang kelihatan yang tampak lebih banyak berbicara gitu ya, yang melakukan resultante dan resonansi itu Mas Ganjar ya. Sementara Pak Jokowi relatif lebih banyak diam, jalan apa adanya, tidak seperti biasanya ada drama misalnya satu mobil misalnya antara Jokowi dan Ganjar Pranowo, ataupun misalnya ada drama-drama tentang rambut putih, kemudian kerutan yang dianggap sebagai orang pemimpin masa depan yang penuh dengan dedikasi dan kinerja ya. Tapi bahwa ini adalah satu fase yang bisa memulihkan hubungan antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo
itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi kalau kemudian serta-merta hubungan keduanya itu pulih seperti sedia kala 100%, sepertinya agak sulit kalau kita bayangkan hanya sebatas sekali dua kali pertemuan itu. Karena kode-kodenya itu tidak seperti biasanya. Jokowi biasanya kan begitu atraktif kalau bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ada semacam rasa di mana Jokowi itu menemukan replika politiknya sebagai suksesor di 2024. Ya sepertinya memang pada dua sisi antara Jokowi dan Ganjar Pranowo ingin mengamputasi spekulasi bahwa dua-duanya itu mengeras, bahwa dua-duanya seakan-akan sudah tidak bisa dipertemukan kembali, bahwa seakan-akan Jokowi itu tidak tertarik misalnya dalam tanda kutip memberikan dukungan dan kode keras kepada Ganjar Pranowo, karena setelah hubungan keduanya itu disenyalmen berhadap-hadapan, muncul game changer bahwa seakan-akan Jokowi ini akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang dalam banyak hal akan mengubah konstelasi politik di 2024. Cuman saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, Jokowi itu apapun judulnya adalah kader PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden berasal dari PDIP, darah politiknya dari PDIP. Jadi sekeras apapun hubungannya dengan PDIP, sekeras apapun hubungannya dengan Ganjar, sekeras apapun hubungannya dengan Puan Maharani, kalau calon presidennya sudah ditetapkan oleh Megawati Soekarno Putri, saya kira Jokowi akan tegak lurus dan samikna wa ta'na. Sibuk urusi Ganjar Pranowo, Jokowi dapat kritikan dari tokoh NU. Mikir utang negara yang makin bengkak, Pak. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Presiden Joko Widodo, Jokowi belakangan sibuk ngurus bakal calon presiden Capres PDIP Ganjar Pranowo. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Jokowi mengungkapkan beberapa bakal calon wakil presiden Cawapres yang bisa menjadi tandem Ganjar Pranowo. Sikap itu lantas menunai kritik dari tokoh Nahdlatul Ulama NU Habib Noval Assegaf. Dia mengatakan sebagai pemimpin negara, Jokowi harusnya konsen terhadap masalah yang dihadapi Indonesia, bukan sibuk ngurus sukses kepemimpinan selanjutnya. Mikir utang negara yang makin membengkak, Pak, kata Noval di akun Twitter miliknya Minggu 23 April 2023. Sambil menyertakan tautan berita pernyataan Jokowi tentang pendamping Ganjar. Di unggahan lainnya, Noval Assegaf juga menyebutkan tak ada yang panik pasca PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres. Tidak ada yang panik Ganjar jadi capres, biarpun ada drama dia terlunta-lunta, tapi tetap diikutkan survei karena masyarakat tidak bisa dibodohi dengan drama murahan. Apa ada perubahan setelah Ganjar dicalonkan PDIP? Gak ada, yang berubah cuma peserta drama saja, tulisnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan nama-nama yang berpotensi bakal mendampingi Ganjar Pranowo dari PDIP dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Beberapa diantaranya adalah Erick Thohir hingga Mahfud MD. Kok tanya saya, banyak yang cocok. Ada Pak Erick, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud, Pak Ridwan Kamil, Cak Imin, dan Pak Airlangga, kata Jokowi. Dalam kesempatan itu, ia juga merespon saat ditanya kemungkinan Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan masuk daftar bakal calon pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi mendatang. Ia bahkan mengungkapkan rencana pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pada hari pertama Lebaran 2023, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu, katanya.